Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini tertulis di Mazmur 34 ayat 16, demikian bunyinya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alasan mengapa kita lebih banyak menderita belakangan ini bukan karena kita adalah orang yang benar, tetapi karena kita adalah orang yang memiliki kepentingan. Ketika kita ingin menjadi orang yang hebat karena kita melakukan tindakan yang ilegal, dan kemudian setelah kita dihancurkan, baru kita menganggap bahwa kita ini adalah korban. Dan ini disebut dengan playing victim. Bahwasanya hal ini sering sekali kerap marak belakangan ini. Tetapi kita ditantang untuk tertarik melihat kepada teks hari ini, bahwa sebenarnya mata Tuhan itu hanya tertuju kepada orang-orang yang benar, dan telinganya kepada teriak mereka yang minta tolong. Mengapa ini menjadi hal yang penting? Karena di balik kehidupan orang-orang benar itu ada perkara yang sebenarnya ia sedang memuliakan Tuhan. Ketika kita melihat kepada kisah-kisah dalam kekristenan mula-mula, mereka adalah orang-orang yang benar. Mereka tidak mau menyembah kaisar. Mereka harus kehilangan nyawa mereka. Apakah mereka memiliki kepentingan supaya mereka menjadi orang-orang yang besar? Tidak ada kepentingan di dalam hati mereka. Mereka hanya memiliki suatu harapan dalam hidup mereka bahwa mereka dapat memuliakan Tuhan lewat tubuh mereka. Dan hal itu mengakibatkan mereka harus kehilangan harta bendanya, harus kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, harus kehilangan masa depan mereka. Itulah yang mereka kerjakan. Tetapi apakah kita tertarik dengan hidup yang seperti itu? Kita ingin menjadi orang-orang yang benar, tetapi kita tidak mau memiliki masalah. Kita mau menjadi orang-orang yang benar, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan godaan, kita tidak mampu bertahan. Kita ingin menjadi orang yang benar, tetapi ketika kita diarahkan untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan, kita lebih memilih untuk hidup seenak hati. Apakah itu menjadi cerminan bahwa kita adalah orang-orang yang benar? Semua yang dikerjakan oleh orang-orang yang demikian adalah pekerjaan yang menghina Tuhan. Yesus Kristus adalah orang yang benar. Dan lihatlah bagaimana ia hidup. Ia hidup di dalam Allah dan mati di dalam Allah. Apakah dia bisa diprovokasi? Tidak bisa. Apakah dia bisa diintervensi? Dia tidak bisa. Orang-orang Farisi selalu membenci dia. Tetapi apakah dengan kebencian orang Farisi itu, dia tidak menyelesaikan misinya di dunia ini dengan mati di Yerusalem? Tidak, dia terus melanjutkannya. Apakah ketika dia ingin
diintervensi atau diprovokasi oleh si iblis itu, apakah dia meninggalkan jabatannya dan mengikuti apa yang dianjurkan oleh si iblis itu? Tidak, dia menentangnya. Dalam hal ini kita harus menyadari bahwa yang ada adalah gelap dan terang. Persoalannya saudaraku, jika saudara berada di dalam gelap, maka saudara siap-siap akan kedapatan dan akan menjadi malu ketika terang itu datang. Tetapi jika engkau berada di dalam terang itu, mengapa engkau harus takut dengan kegelapan yang akan terjadi? Ada kuasa di dalam diri saudara, dan itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang benar. Dan itulah mengapa mereka ketika berseru kepada Tuhan, mereka sangat dekat. Dan mereka yang hidup di dalam Tuhan itulah yang perkara-perkara mereka dapat diperhitungkan. Pemazmur ini ingin menghantarkan kita untuk memposisikan diri supaya baik dan benar. Daud adalah orang yang benar. Itu mengapa dia sangat dekat kepada Bapa. Karena Allah itu adalah Allah yang benar, maka hal yang harus dan sungguh-sungguh harus kita kerjakan adalah jadilah orang-orang yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu. Engkau membimbing kami supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami ya Bapa, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, supaya kami tidak dapat diprovokasi, supaya kami tidak dapat dihasut, supaya kami tidak berkompromi, tetapi kami supaya sungguh-sungguh hidup tertuju hanya kepada-Mu saja. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.